Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft PowerPoint. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menambahkan transisi dan animasi. Nah, apa itu transisi? Transisi itu adalah efek khusus yang terjadi antara perpindahan satu slide dengan slide berikutnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan transisi, contoh, ini adalah PowerPoint yang kita buat ya tanpa menggunakan transisi. Kita coba mulai. Apabila PowerPoint tidak menggunakan transisi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Biasa saja, akan monoton ya. Nah, untuk menambahkan efek transisi, di sini ada menu transitions di paling atas ya. Transisi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya subtle, exciting, dan dynamic content. Subtle ini adalah perpindahan atau efek khusus yang biasa saja ya. Misalkan cut, fade, push, wipe, split. Jadi dari atas ke bawah atau dari kanan, misalkan dari tengah, ini yang biasa saja. Kemudian exciting, ini efeknya lebih menarik lagi. Jadi ada curtains, wind, prestige, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dynamic content. Ini lebih dinamis lagi ya tampilannya. Nah, itu untuk transisi. Sekarang kita coba mulai praktekkan untuk transisi itu sendiri. Misalkan yang pertama kita menggunakan push ya. Nah, ini push tampilannya dari bawah ke atas. Kalau kita ingin misalkan mengubah push itu dari sebelah kiri, kita bisa menggunakan efek option. Nah, di sini kita bisa ubah misalkan dari sebelah kiri. Nah, dari kiri ke kanan. Kemudian from right, dari kanan ke kiri. Ada juga from top, dari atas ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan transisi yang sama untuk semua slide, ini kita bisa menggunakan apply to all. Jadi transisi yang digunakan sama semuanya menggunakan push. Contoh misalkan kita jalankan ya. Ketika lanjut, nah ini menggunakan transisi push semuanya. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan transisi yang berbeda-beda, tinggal klik dulu slide yang akan kita masukkan transisi. Misalkan yang kedua ini kita ingin menggunakan glitter misalkan ya. Atau yang ketiga kita ingin menggunakan shred misalkan. Yang keempat misalkan kita ingin menggunakan vortex. Atau yang kelima kita ingin gunakan misalkan nah ini ya. Nah, manfaat misalkan orbit. Nah, misalkan yang terakhir kita gunakan origami. Nah, seperti ini ya cara menggunakan menu transisi di PowerPoint. Kemudian dalam transisi itu sendiri
terdapat menu sound ya atau efek suara. Misalkan di sini kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan. Contoh misalkan kita pilih applause ya. Nah, nanti setelah ditampilkan, nah itu ya contohnya. Jadi ini bisa kalian coba jadi pas transisi itu bisa kalian tambah efek suara ya. Kemudian dalam PowerPoint itu sendiri ada yang namanya menu animation ya. Nah, tadi transition, sekarang animation. Untuk animation itu sendiri belum bisa kita gunakan ya. Karena animasi itu akan berjalan ketika kita klik objek yang akan kita beri animasi. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk animasi itu sendiri terbagi ke dalam 4 bagian ya. Ada yang namanya entrance atau masuk. Jadi, bagian ini adalah animasi yang fungsinya atau cara kerjanya itu memfungsikan objek seperti masuk ya. Jadi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada emphasis. Emphasis ini adalah untuk memperjelas ya. Jadi yang awalnya objek itu misalkan kecil bisa lebih besar, atau misalkan tipis menjadi lebih tebal. Jadi untuk memperjelas fungsinya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada exit. Nah, exit itu kebalikan dari entrance. Jadi exit fungsinya untuk keluar. Jadi fungsinya untuk membuat objek yang awalnya ada menjadi tidak ada. Ya, itu namanya fungsi exit. Atau misalkan kita ingin menggunakan efek transisi lain yang tidak ada di sini, kita juga bisa gunakan. Di sini ada motion pad. Motion pad itu adalah animasi yang jalannya itu sesuai dengan gambar. Misalkan seperti ini, lurus, lain maju misalkan dari atas ke bawah, atau misalkan arc ini jalannya melengkung, atau seperti ini turns, belok misalkan, atau memutar ya, shape, atau putar seperti ini, loops ya. Atau juga kita bisa gunakan more misalkan. Nah, di sini banyak lagi varian ya dari animation. Nah, kalau misalkan kurang yang ada di sini, bisa kalian klik more di sini ya. Ada more entrance, more emphasis, more exit, atau more motion pad. Nah, itu untuk animation. Sekarang kita coba praktekkan animasi itu sendiri ya. Misalkan kita klik dulu objek yang akan kita beri animasi. Misalkan di sini klik dulu. Nah, misalkan kita pilih fly in. Nah, kemudian yang kedua misalkan float in. Nah, yang ketiga misalkan fade ya. Nah, kemudian untuk animasi itu sendiri kita bisa edit ya cara masuknya. Kalau tadi fly in misalkan efeknya dari bawah ke atas, kita bisa ubah efeknya itu misalkan from left. Nah, seperti ini dari kiri, atau misalkan dari kanan ya. Ini durasinya juga kita bisa edit ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menambahkan animasi.
Lain misalkan. Nah, jadi ketika dimulai ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak langsung semua teks muncul. Munculnya itu ketika kita tekan enter. Nah, baru muncul yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, seperti itu ya. Berbeda dengan slide yang kedua, ini tampil semuanya. Nah, jadi animasi itu sendiri fungsinya adalah untuk mengatur jalannya presentasi ya. Kemudian untuk animasi itu sendiri, di sini ada animation pen. Nah, di sini kita bisa lihat urutan dari jalannya isi slide. Yang pertama itu misalkan jengkol, yang kedua apa itu jengkol, yang ketiga karakter, kemudian selanjutnya ini berurutan ya. Nah, ini bisa kita atur. Di sini pengaturannya itu adalah start on click. Jadi muncul ketika kita tekan enter atau kita klik selanjutnya, maka animasi akan muncul. Nah, kemudian ada yang namanya start with previous. Kita coba ya. Nah, kalau start with previous ini artinya akan berjalan sebelum objek yang digunakan. Kita coba. Nah, jadi ketika enter, akan muncul bersamaan ya. Kalau start with previous. Ada juga misalkan start after previous. Jadi objek akan berjalan. Nah, kalau ini jadi objek akan berjalan setelah objek sebelumnya muncul. Nah, seperti ini jadi otomatis ya. Itu adalah animation pen ya. Jadi pengaturan dalam menggunakan animasi. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang animasi yang ada dalam PowerPoint. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ilmu yang disampaikan dan bisa mempraktekannya di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.